ada penentuan nama kelasnya. Kita buat nama kelasnya pengenalan Java. Pengenalan Java. Nah, di sini di bawah ada sebuah pesan error, yaitu the class name is not valid. Kenapa tidak valid? Karena sebuah class name itu tidak boleh mengandung karakter spasi, karakter-karakter yang lain seperti simbol lebih kecil lebih besar atau buka kurung. Nah, simbol yang bisa diperbolehkan di sini atau karakter yang bisa diperbolehkan adalah hanya karakter underscore. Nah, selain itu dia nanti error atau tidak diperbolehkan untuk kita buat sebagai nama kelas. Nah, kita hapus karakter spasinya, bisa kita gantikan dengan underscore jika kita seandainya mau membuat spasi. Nah, kalau sudah, pastikan di package di bawah yang terpilih adalah package hello world yang barusan kita buat. Nah, kalau sudah silahkan klik finish. Oke, sekarang kelas pengenalan Java titik Java sudah berhasil dibuat. Nah, dan ini adalah menu editornya, dimana nanti ini kita gunakan sebagai tempat mengetikkan atau membuat coding pemrograman Java. Nah, tulisan yang berwarna abu-abu ini hanya sebagai komentar, jadi seandainya tidak terlalu penting bisa kita hapus supaya tidak terlalu banyak baris yang diisi. Nah, oke, langkah selanjutnya adalah yang pertama tadi pembuatan project, yang kedua pembuatan package, yang ketiga pembuatan kelas. Kemudian langkah keempat adalah membuat main program atau main class, atau dalam pemrograman dasar di algoritma disebut sebagai program utama. Kalau dia di pemrograman Java disebut sebagai main class atau kelas utama. Cara membuat kelas utama adalah harus di dalam kelasnya, tidak boleh di luar kelas. Jadi pembuatan classmentnya itu harus di dalam kelas. Nah, jadi tidak boleh di sini, tidak boleh di sini, ataupun tidak boleh di bawah ini. Jadi harus di dalam kelas tersebut. Nah, untuk main class sendiri diawali dengan perintah public static void main. Kemudian buka kurung biasa. Kemudian string sebagai inisialisasi dari program utamanya. Kemudian buka kurung siku. Kemudian inisialisasi string dari main class-nya. Nah, sering dibuat atau sering digunakan defaultnya args. Tapi ini bisa kita ganti dengan karakter atau dengan string lain. Contohnya Java, atau kamu buat namamu sendiri, contohnya Ovel. Nah, kemudian kita buka dan kita tutup main kelasnya dengan simbol atau dengan karakter kurung kurawal. Jadi jangan lupa setiap membuat kelas ataupun metode atau nanti program utama harus selalu dibuka dengan buka kurung kurawal dan selalu ditutup dengan kurung kurawal. Oke, sampai di situ kita sudah mengerjakan atau kita sudah membuat project Java dari step pertama hingga step keempat. Sekarang tinggal kita mengetikkan coding yang kita perlukan di dalam project kita. Nah, sebagai contoh sederhana kita akan membuat program untuk mencetak sebuah kalimat untuk ditampilkan nantinya. Nah, sebelum kita lanjut perlu saya beritahu bahwa Java ini merupakan bahasa pemrograman yang sifatnya case sensitive. Artinya huruf kecil huruf besar ataupun penggunaan karakter sangat-sangat dipengaruhi nanti dalam pemrograman. Nah, contoh sederhana saja, untuk mencetak sebuah kalimat atau mencetak sebuah baris program itu diawali dengan perintah sistem atau fungsi sistem. Nah, di sini contohnya S di sistem di sini itu huruf kapital. Jadi seandainya saya ganti dengan huruf biasa, huruf kecil,
kemudian kita ambil ekstensinya, itu tidak ada. Kenapa? Karena sistem dengan S kecil itu tidak dikenali. Jadi seperti yang saya bilang tadi, dalam pemrograman Java ini sangat sensitif sekali case-nya. Oke, sekarang kita ganti jadi huruf kapital. Kemudian kita ambil ekstensi dari sistem tersebut, baru muncul setelah perintah atau fungsi yang kita ketikkan tersebut sudah benar. Selanjutnya kita tadi mencetak kalimat, berarti merupakan output dari program. Berarti kita pilih sistem out. Bisa di tab aja langsung dari sini biar cepat, menggunakan tombol tab. Kemudian outputnya mau kita tampilkan di layar, berarti kita gunakan print. Nah, kemudian buka kurung. Karena kita mau mencetak karakter, mencetak kalimat, maka kita harus buat dalam petik 2. Contohnya kalimat yang mau kita cetak adalah hello. Ini pemrograman berorientasi objek. Kemudian setiap baris program itu harus kita akhiri dengan semicolon atau titik koma. Pastikan setelah semua coding diketikkan, pastikan tidak ada yang error, yang bergaris bawah merah. Kemudian kita mau testing apakah program kita ini sudah benar dan mempunyai output. Klik kanan run file. Oke, sudah berhasil. Di bawah ini langsung muncul command line-nya atau terminalnya dalam Java, dan inilah output yang telah kita cetak. Inilah output yang telah dicetak oleh program. Oke. Sampai di situ pertemuan kali ini sebagai pengenalan Java menggunakan NetBeans dalam mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya untuk materi-materi yang lain. Sekian dan terima kasih.